Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode penugasan, di mana metode penugasan ini merupakan hal lanjutan dari program linear yang hampir sama tujuan akhirnya, yaitu optimisasi. Namun berbeda cara pengerjaannya. Jika di dalam program linear yang 4 metode tersebut untuk menghitung laba dengan memperhatikan biaya jumlah yang akan diproduksi. Sedangkan metode Hungarian itu memperhatikan atau menghasilkan laba dan mengurangi biaya dengan memposisikan sumber daya kepada tempat atau tugas yang tepat. Berarti ingat, metode penugasan sesuai namanya yaitu untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu, ya tujuannya lagi tadi optimisasi. Secara satu persatu bagaimana? Itu termasuk salah satu syarat yang mana sumber daya itu atau satu pegawai hanya boleh memegang satu tugas. Berarti satu pekerja nanti hanya boleh memegang satu jenis tugas atau satu bagian atau satu divisi. Bila kasus yang akan dibahas itu nanti akan terkait dengan minimisasi, maka akan dibahas terkait kesalahan, kerugian, cacat, dan hal-hal negatif yang mana jika dikurangi hal-hal tersebut, maka biaya yang akan ditimbulkan menjadi kurang. Sedangkan maksimisasi nanti akan dibahas atau terkait terhadap perolehan, prestasi, dan hal-hal yang positif yang akan menimbulkan laba yang besar jika memposisikan posisi pegawai ke tempat tugas yang tepat sehingga ya labanya meningkat, sedangkan minimisasi biaya yang akan ditimbulkan menjadi berkurang. Oke, di dalam metode penugasan ini ada syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu supaya bisa dikerjakan, yang mana tadi ingat syarat awal yang dari pengertian tadi, satu pegawai harus memegang satu tugas. Berarti cukup jelas jika sumber daya atau pegawai itu berada di posisi kolom dan tugas itu berada di posisi baris, maka jumlah baris dan jumlah kolom harus sama supaya sumber daya ini ya dipegang satu-satu oleh memegang satu tugas, bukan dipegang, memegang satu tugas. Makanya jumlah baris dan jumlah kolom itu harus sama. Kolom dan baris jumlahnya harus sama. Jika ketemu kasus yang tidak sama antara jumlah baris dan kolom, nanti berbeda lagi cara pengerjaannya, yang mana cukup dijelaskan sedikit, yaitu perlu ada penambahan variabel dummy di sana. Di mana sesuaikan posisinya jika yang kurang itu sumber daya, maka yang perlu ditambahkan variabel dummy-nya yaitu di sumber daya. Jika tugas, maka yang perlu ditambah variabel dummy-nya di tugas dengan nilainya nanti akan 0. Nah, tadi sudah disinggung sedikit, penugasan itu masih terkait dengan hampir dengan program linear yaitu optimisasi, minimisasi maupun maksimisasi. Jelas kemarin sudah dibahas, minimisasi itu terkait biaya, maksimisasi itu terkait keuntungan. Untuk mengidentifikasikan dan menyederhanakan masalah dalam bentuk tabel penugasan, perlu dikategorikan. Tadi kasus kita minimisasi atau maksimisasi. Jika kasus kita minimisasi, pengerjaannya perhatikan nanti di langkah awal ya. Perhatikan biaya terkecil pada setiap baris. Kemudian biaya-biaya lain kurangi dengan biaya kecil tersebut. Kan di dalam satu baris terdapat banyak sekali biaya gitu ya atau kesalahan. Kalau kebetulan tadi misalnya nanti contohnya kesalahan, berarti ya atau gampangnya angka terkecil di dalam satu baris kurangi nanti jadi pengurang bagi nilai-nilai atau angka-angka yang lain. Sedangkan untuk maksimisasi angka tertingginya yang menjadi pengurang dia nanti. Atau dikurangi dengan baris atau angka-angka pada baris yang lain. Namun di sini ingat pembahasan ini lebih fokus dulu kita ke minimisasi.
Jika kasus kita tidak normal, yaitu tidak sama jumlah baris dan jumlah kolom, maka perlu tadi sudah diungkit ada penambahan variabel dummy di sana dengan nilainya bagaimana? Nilainya diberi 0. Nah, mungkin kita langsung cobakan ke kasus. Kita cobakan ke kasus pada sebuah rumah sakit terdapat 5 klinik. THT, anak, kandungan, mata, dan gigi yang dibantu oleh 5 perawat. Mungkin kita sebut saja Nia, Ani, Tia, Ita, dan Ati. Nah, dari sini syarat untuk pengerjaan metode penugasan juga sudah terpenuhi ya, karena terdiri dari 5 klinik dengan dibantu oleh 5 perawat. Yang pasti nanti akan ketemu satu perawat memegang satu klinik. Di mana data yang tertera di dalam PowerPoint ini merupakan data nilai kesalahan perawat jika memegang posisi salah satu klinik. Cara membacanya contohnya ini, di bawah sebenarnya sudah dijelaskan. Ati memiliki kesalahan 40. Berarti Ati jika berada di posisi klinik kandungan, Ati akan memiliki kesalahan 40 atau mempunyai kesalahan 40 jika berada ditempatkan di posisi klinik kandungan. Misalnya yang 25 ini, dia akan menimbulkan kesalahan jika dia berada di klinik mata. Ada beberapa langkah yang perlu diketahui untuk mengerjakan metode Hungarian atau metode penugasan ini. Ada satu langkah utama atau langkah besar yang perlu diketahui yaitu lakukan operasi baris, lakukan operasi kolom. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan nilai 0 pada setiap baris dan setiap kolom. 0 yang akan diperoleh tersebut gunanya untuk mengkualifikasikan posisi setiap perawat ke klinik yang akan dia bekerja atau dia ditugaskan. Nah, untuk operasi baris tadi, ini sudah dibahas sedikit di awal tentang minimisasi dan maksimisasi pengerjaannya ya. Ini hampir sama maksud dan tujuannya. Lakukan operasi baris. Di operasi baris berarti setiap baris perhatikan angka terkecilnya atau nilai terkecilnya. Kemudian kurangkan semua nilai-nilai yang ada pada baris dengan angka terkecil tersebut. Di kolom bagaimana? Sama langkahnya. Pilih nilai terkecil. Nilai terkecil tersebut nanti kurangkan dengan nilai-nilai yang lain pada setiap kolom. Oke, namun langkah operasi kolom ini akan terkadang tidak dilakukan, terkadang dilakukan. Karena apa? Karena tujuan kita melakukan operasi baris dan kolom itu untuk mendapatkan nilai 0. Terkadang nilai 0 akan didapatkan pada operasi baris saja. Semua nilai 0 sudah diperoleh. Jadi, berarti operasi kolom tidak perlu dilakukan. Namun jika ada kolom yang tidak mendapatkan nilai 0, maka akan perlu dilakukan operasi kolom. Oke, mungkin bisa kita cobakan langsung ke contoh soal. Nilai yang ada di PowerPoint ini merupakan nilai kesalahan tadi yang ada di dalam soal. Jika perawat A memegang klinik 1, maka kesalahan yang ditimbulkan segini. Nah, ini merupakan nilai-nilai kesalahan yang ditimbulkan. Merujuk ke tadi langkah awalnya yaitu operasi baris, maka kita coba lakukan operasi baris terlebih dahulu. Itu masuk ke langkah pertama ya, ke awal dalam metode Hungarian. Operasi baris yaitu pilih angka terkecil pada setiap baris, kemudian kurangkan semua nilai pada baris tersebut dengan angka terkecil. Oke, kita coba baris pertama. Mungkin di sini juga sudah cukup jelas ya, informasinya cukup lengkap. Di baris pertama terdapat nilai 23 sebagai angka atau nilai terkecil pada baris pertama. Maka nilai yang lain ini akan menjadi mengurangi nilai 23. Berarti kalau kita lihat 10 ini hasil dari 33 kurangi 23, ini 30 kurang 23, 28 kurang 23, 41 kurangi 23, dan ini 23 dikurangi 23. Begitu juga nanti untuk baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat serta kelima. Mungkin kita langsung mencoba ke baris kelima ya, karena langkahnya sama. Nah, di baris kelima terdapat 2 angka atau nilai yang kecil, yaitu 28. Maka di baris 5 ini akan terdapat
2 nol di baris itu. Berarti ini 30 kurangi 28, 28 kurangi 28, 40 kurangi 28, ini 30 kurangi 28, dan ini hasil 28 dikurangi 28. Nah, setelah kita melakukan operasi baris, kita perhatikan dulu sebelum kita masuk ke operasi kolom. Ingat tadi syaratnya, syarat tujuan operasi itu untuk menemukan nilai nol pada setiap baris maupun kolom. Jika di baris sudah menemukan semua nol, ya kita melihat di kolom masing-masingnya sudah ada nol, maka tidak perlu lagi dilakukan operasi kolom. Contohnya, di sini kan di setiap baris sudah ada nih nilai nolnya. Kita perhatikan kolom apakah semuanya sudah memiliki nilai nol. Kolom 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah. Berarti ini sampai operasi baris sudah selesai, baru kita masuk ke langkah kedua. Namun jika nih misalnya gitu ya, kita anggap aja di sini ini anggap saja nilainya 10 gitu ya. Berarti ini belum ada nilai 0 di kolom 2, anggap saja. Nah, berarti cara melakukan operasi kolom tersebut, pilih nilai terkecil di dalam kolom 2. Kebetulan nih 5. Berarti masing-masing nilainya dikurangi dengan 5. Berarti ini 7 kurangi 5 jadi 2. Ini 2. Ini 3. Ini jadi 0. Ini jadi 5. Berarti kalau kita hitung lagi, kita lihat lagi, semua kolom sudah bernilai, ada yang bernilai 0. Maka ini sudah memenuhi syarat untuk masuk ke langkah kedua, yaitu langkah pengkualifikasian dengan melakukan penarikan garis nanti. Penarikan garis itu, ingat, dimulai dari melihat angka 0 pada setiap baris. Tadi kan kita mulai dari baris nih, mengurangi setiap baris, baru operasi kolom atau diawali dengan operasi baris, baru masuk operasi kolom. Sama juga pengkualifikasian ini atau penarikan garis dimulai dari baris dan nanti pindah ke kolom. Jika memperhatikan angka 0 pada baris, maka itu ibaratnya kalau baris itu horizontal ya, maka penarikan garisnya harus vertikal. Jika kita memperhatikan kolom atau secara vertikal, maka penarikan garisnya horizontal. Perlu diperhatikan itu. Kita mulai dari, nah ini angka yang sama ya, dengan di belakang. Kita mulai langkah kedua ini dengan operasi baris terlebih dahulu. Memperhatikan angka 0 pada setiap baris. Oke, kita coba dulu. Pada baris pertama terdapat 1 angka 0. Ini. Maka kita bisa melakukan penarikan garis atau mencoret secara tegak lurus atau vertikal. Kita boleh tarik garis secara vertikal atau secara tegak lurus. Kita pindah ke baris kedua, terdapat juga 1 0 di baris kedua. Maka kita juga bisa tarik garis secara vertikal kembali. Kita pindah ke baris ketiga. Nah, di sini baris ketiga terdapat 2 angka 0. Ini tidak boleh dicoret. Ingat, satu lagi yang perlu dicatat, penarikan garis bisa dilakukan jika pada setiap baris maupun kolom hanya terdapat 1 0. Jika lebih dari 1 0, maka tidak boleh dilakukan penarikan garis. Oke, kita pindah berarti garis ketiga tidak boleh dilakukan penarikan garis. Pindah ke baris keempat. Sebenarnya ada 1. Namun, ini sudah kita lakukan penarikan garis di awal tadi, maka ini sudah tidak dihitung. Kita pindah baris ke-5, terdapat 1 0, walaupun sebenarnya ini 2, tapi sudah dilakukan coretan di awal, maka ini dihitung 1, dan ini bisa dilakukan penarikan garis tegak lurus atau vertikal. Nah, kemudian kita pindah ke operasi kolom lagi, memperhatikan angka 0 pada setiap kolom. Setiap barisnya sudah selesai, dari baris 1 sampai baris ke-5. Kita pindah ke kolom pertama. Kolom pertama, karena sudah kita lakukan penarikan garis, sudah ibaratnya tidak dianggap ada 0 lagi, berarti ini di skip. Boleh pindah ke baris kedua, masih sama, tidak ada lagi 0 karena sudah tercoret. Yang tertinggal berarti yang tidak tercoret, tidak tergaris adalah kolom ketiga dan kolom keempat. Nah, ingat tadi jika kita memperhatikan kolom, berarti kita tarik garisnya mendatar atau vertikal. Berarti di kolom 3 ada 1 0 yang bisa kita tarik garis berarti. Jadi bisa kita tarik garis mendatar untuk kolom 3.
Kita pindah ke kolom 4. Di kolom 4 ternyata sebenarnya ada satu nol yang namun sudah tergaris atau tercoret pada kolom 3 sebelumnya. Berarti ini sudah selesai melakukan pengkualifikasian atau penarikan garis. Lalu kita simpulkan dulu. Nah, kesimpulannya atau penarikan kesimpulan, jika hasil itu dikatakan optimal atau selesai, jumlah kolom atau baris harus sama dengan jumlah tarikan garis atau coretannya. Anggap ini coretan namanya ya, coretannya. Jumlah baris kolom kita 5, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 jumlah baris dan kolomnya. Nah, jumlah coretan juga harus 5 jika itu dikatakan sudah selesai atau optimal. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ternyata baru ada 4 tarikan garis. Maka ini belum dikatakan optimal. Maka perlu dilakukan langkah ketiga. Langkah selanjutnya yaitu dengan menambahkan dan mengurangkan angka yang tidak terkena baris maupun angka yang 2 kali terkena baris supaya bertemu lagi angka 0 dan bisa dilakukan pengkualifikasian ulang. Oke, kita mulai dari angka yang tidak terkena baris. Angka yang tidak terkena baris kebetulan ada 4 angka. Pilih angka terkecil, kemudian kurangi masing-masingnya dengan angka terkecil tersebut. Pada 8 angka ini, angka terkecilnya berada di posisi 2. Maka masing-masing angka yang lain yang tidak terkena baris harus dikurangi 2. Maka ini akan menjadi 3, 8, 16, 0, 2, 10, 5, 0. Nah, ketemu lagi angka 0. Maka nanti mungkin kita bisa mengkelompokkan lagi berdasarkan memperhatikan baris dan memperhatikan kolom kembali. Kita masuk ke langkah yang selanjutnya di langkah ketiga, yaitu dengan menambahkan angka yang terkena 2 kali garis atau baris. Di sini bisa dilihat ada 3 angka yang terkena 2 baris, yaitu berada di posisi 3, 8, dan 9. Nah, ini angka-angka yang terkena 2 kali baris. Bagaimana langkahnya? Yaitu kita perlu tambahkan dengan angka terkecil pada angka yang tidak terkena garis atau baris. Oke, pada angka terkecil ingat tadi di 2. Maka masing-masing nilai ini ditambahkan 2. Maka jadi ini 3 tambah 2, 5, 8 tambah 2, 10, 9 tambah 2, 11. Maka nilai barunya jadi seperti ini. Ini nilai tadi ya, yang di belakang ini sudah nilai baru yang kita kurangkan dan kita tambahkan dengan nilai terkecil yang tidak terkena baris. Kemudian langkah keempat sama lagi sebenarnya diulang ke langkah ketiga tadi ya. Dengan mengkualifikasikan angka 0 berdasarkan baris dulu, kemudian kolom. Kita mulai dari baris terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari baris. Ingat, setiap ada 0 di pada baris, boleh tarik garis lurus secara tegak atau vertikal. Ini ada satu angka 0, berarti bisa kita tarik garis lurus. Kemudian kita perhatikan baris kedua, terdapat 2 angka 0. Maka ini tidak bisa dilakukan penarikan garis. Kemudian kita perhatikan langkah baris ketiga. Ketiga juga terdapat 2 angka 0. Maka ini tidak bisa dilakukan penarikan garis. Baris keempat ada 1 0, namun ini sudah tercoret, berarti tidak ada. Kelima kita lihat ada 2 0, namun ini juga tidak bisa dicoret karena terdapat 2 0. Kita pindah berarti ke operasi kolom lagi. Kolom berarti kita bisa mulai dari kolom 1. Ingat tadi kalau kolom ada 1 angka 0, maka bisa kita tarik garis mendatar. Di sini ada 1 angka 0, maka bisa kita tarik garis mendatar di kolom 1. Kemudian kita pindah ke kolom 2. Ada 1 0 yang bisa kita tarik garis lurus di kolom tersebut. Kita pindah ke kolom 3. Kolom 3 terdapat 1 0 juga lagi. Maka ini bisa ditarik garis lurus. Kita pindah kolom keempat. Kolom keempat tidak ada lagi 0, walaupun sebenarnya ada 3, namun sudah tercoret semuanya. Berarti
kita hitung kembali apakah jumlah coretan sudah 5. 1, 2, 3, 4. Berarti masih 4. Berarti ini belum dikatakan optimal. Optimal. Ingat, berarti ini belum optimal karena jumlah baris dan kolom. Jumlah baris atau kolom tidak sama dengan jumlah coretan. Berarti lakukan lagi langkah yang sebelumnya, yaitu mengurangi dengan nilai terkecil dan menambahkan dengan nilai terkecil, sama prosesnya dengan langkah 3 tadi. Oke, kita lihat pada tabel ini, angka terkecilnya berada di posisi 2. Maka semua nilai yang tidak terkena baris dikurangi dengan 2. Berarti 10 kurang 2 jadi 8, 7 kurangi 2 jadi 5, sampai dengan 5 dikurangi 2 jadi 3. Oke, kemudian ingat lagi proses kedua, yaitu tambahkan dengan angka terkecil pada angka yang terkena 2 baris. Berarti ini 4, 11, dan 0 yang terkena 2 kali garis atau baris. Berarti kalau ditambahkan 2 jadi 6, 13, dan 2. Nah, ini perubahan angka yang terjadi setelah kita tambahkan dan kita kurangi dengan 2. Nah, ini kebetulan sudah tercoret ya, berarti anggap ini belum tercoret hasil dari penambahan dan pengurangan tadi. Kita coba mengkualifikasikan ulang berdasarkan baris dan kolom. Itu tetap sama, dimulai dari baris pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Baris pertama, ada 1 0 yang terdapat di sana. Maka kita bisa tarik garis lurus di kolom kelima untuk baris pertama. Kemudian kita pindah ke baris kedua. Ternyata ada 2 0 di sana. Ternyata ada 2 0, maka tidak bisa kita lakukan penarikan garis di baris kedua. Kita pindah baris ketiga, juga terdapat 2 0. Kita pindah baris keempat, ternyata ada 1 0 yang mana kita bisa tarik garis lurus. Kita pindah ke baris kelima, terdapat 2 0 juga, maka tidak bisa kita lakukan penarikan garis. Setelah itu, setelah operasi baris selesai, kita pindah ke operasi kolom. Dimulai dari memperhatikan kolom pertama. Kolom pertama terdapat 1 0. Maka kita bisa melakukan penarikan garis di kolom pertama ini. Kita pindah ke kolom kedua. Terdapat 1 0 lagi yang bisa kita lakukan penarikan garis. Kolom ketiga sudah tercoret, berarti kita pindah ke kolom keempat. Kolom keempat sebenarnya ada 3 0, namun sudah tercoret tadi di awal. Ini juga sudah tercoret, tinggal 0 yang ini. 0 di baris ketiga. Maka kita bisa melakukan penarikan garis. Nah, tinggal kita menyimpulkan kembali apakah jumlah baris dan kolom sama. Tadi ingat jumlah baris atau kolom sama dengan jumlah penarikan atau garisnya. Jumlah baris kolom kita 5. Apakah sama dengan garis atau baris yang ada? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama-sama 5. Maka tabel itu sudah dikatakan optimal. Tinggal kita mencocokkan atau mengkualifikasikan posisi pegawai dengan tugas atau klinik di dalam rumah sakit tersebut. Oke, kita pindah nih. Kita tarik tabel yang sudah selesai tadi ke belakang dan kita cocokkan dengan tabel awal. Ini tabel awal, ini tabel akhirnya, yang mana kita bisa cocokkan. Pegawai yang akan memegang klinik, di mana setiap pegawai itu ada angka 0 pada barisnya dan pada kolom kliniknya. Oke, kita cocokkan. Angka 0 sebenarnya ini banyak nih, bisa diperhatikan posisinya. Bisa di kolom 1, oke, cuma 1. Kolom 2, jika ada ini posisi yang ada 2 angka 0. Nah, ini kerancunya ada 3 nih malahan angka 0. Maka ini posisi-posisi yang perlu dipertimbangkan, manakah posisi yang paling cocok si klinik ini dipegang oleh petugas mana gitu ya. Mari kita coba perhatikan. Oke, dimulai dari yang paling gampang sebenarnya dulu. Dimulai dari kolom yang ada angka 0-nya cuma 1, karena dia tidak ada pilihan. Berarti ya, di klinik THT dan anak
tidak ada pilihan, hanya satu pegawai yang bisa memegang klinik tersebut. Di THT otomatis posisinya berada di Ani ya, di 26 ini. Berarti Ani akan memegang THT dengan kesalahan 26. Itu kesimpulannya ya, perlu dibuatkan. Itu jika tidak sampai membuat kesimpulan seperti ini, maka tugasnya belum selesai namanya gitu ya. Nah, berarti ini sudah selesai nih, sudah boleh dicoret nih, ibaratnya tidak perlu diperhatikan lagi. Kita pindah ke anak. Anak cuma nolnya 1. Berarti ya satu petugas ini yang hanya bisa memegang klinik anak dan tidak ada pilihan lain, yaitu otomatis berada di baris kelima ya, Ati ya, dengan kesalahan 28. Berarti Ati akan memegang anak dan akan menghasilkan kesalahan sebesar 28. Berarti ini sudah selesai, tidak perlu lagi dihitung. Kita hanya memperhatikan klinik kandungan, mata, dan gigi. Manakah pegawai yang paling cocok yang akan memegang 3 klinik tersebut dengan 3 pegawai yang tersisa juga gitu ya. Oke, kita perhatikan lagi di kandungan berarti. Kandungan berarti ada 2 pegawai yang bisa. Di antara Tia dan kita ini ya. Kita lihat dulu si mata. Mata ada 3 sebenarnya, 3 pegawai. Namun kita lihat apakah pegawai ini sudah memegang yang lain atau tidak. Mata ini ada si Ani 1 dan si Tia serta si Ati. Nah, ini mungkin yang bisa kita langsung kualifikasikan. Karena Ani sudah memegang THT, berarti ini tidak bisa nih, tidak dihitung. Dan Ati juga sudah memegang klinik anak, berarti tidak bisa dihitung lagi. Tinggal otomatis hanya satu yang bisa memegang klinik mata, yaitu si Tia. Berarti Tia akan memegang klinik mata dan akan menghasilkan kesalahan sebanyak 25. Oke, tidak perlu berurut, namun harus memperhatikan jika kita lihat ini dulu, karena mungkin kita bisa pilih antara Ita dan Tia, namun belum tentu si Tia memang paling cocok di klinik kandungan. Ternyata memang dia lebih cocok di mata, akan menghasilkan kesalahan yang paling kecil. Kita pindah dulu nih yang ke gigi, gimana? Apakah otomatis sebenarnya kalau ini sudah otomatis ya, karena Tia sudah megang mata, berarti otomatis Tia tidak bisa lagi memegang kandungan. Otomatis kandungan dipegang oleh si Ita. Ita pegang kandungan dengan kesalahan itu sebesar 29. Nah, terakhir otomatis lagi sebenarnya Ita sudah memegang klinik kandungan. Terakhir otomatis ya gigi akan dipegang oleh si Nia. Berarti si Nia otomatis memegang klinik gigi. Nah, begitu cara penarikan kesimpulan untuk metode penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.